Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rani Barcapada dari kelompok 16. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang studi kasus perusahaan PT Sido Muncul dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Bapak Edi Hamdi, MSc, Manajemen Rantai Pasokan, oleh saya sendiri Muhammad Rani Barcapada dengan NIM 2020010101411. PT Sido Muncul pada tahun 2021 genap 70 tahun kiprah Sido Muncul di industri jamu dan obat herbal sejak pasangan Bapak dan Ibu Rahmat Sulistyo membuka industri rumahan dengan 3 orang pekerja di Jalan Bugangan nomor 25 Semarang pada tahun 1951. Produk utama dari PT Sido Muncul adalah jamu seduh 7 angin untuk mengobati dan mencegah masuk angin, yang merupakan racikan andalan Ibu Rahmat Sulistyo sejak beliau memulai usaha di Yogyakarta pada tahun 1940. Jamu 7 angin dikemas dengan merek dagang tolak angin. Untuk produk perseroan menggunakan bahan baku utama berupa bahan atau ramuan alami herbal yang diperoleh dari petani atau pemasok. Perubahan cuaca dan kondisi alam tidak bersahabat serta risiko musiman berpengaruh terhadap ketersediaan bahan baku tersebut dan mempengaruhi keberlanjutan proses produksi perseroan. Selain keberlanjutan proses produksi, ketersediaan bahan baku juga berpengaruh terhadap biaya produksi. Kelangkaan bahan baku dapat membuat kenaikan harga bahan baku tersebut. Di samping kenaikan biaya produksi karena tingginya harga bahan baku, kelangkaan bahan baku juga berpotensi menambah biaya operasional perseroan karena harus mencari sumber pasokan bahan baku dari tempat lain. Berikut adalah produk herbal unggulannya, yaitu tolak angin yang terdiri dari beberapa varian: tolak angin cair, tolak angin cair anak, tolak angin bebas gula, tolak angin flu, tolak angin linu cair, dan lain-lain. Perseroan juga memiliki produk dalam bentuk soft capsule, yaitu fish oil 1000 mg, COQ10, sambilotu, sari kunyit, tolak angin mint, tolak linu, VCO, dan lain-lain. Produk unggulan untuk segmen food and beverage antara lain Koko Bima Energy dengan berbagai macam varian rasa antara lain anggur, mangga, jeruk, original, kopi, susu soda, jambu, dan nanas. Lalu susu jahe, kopi jahe, serta berbagai macam minuman kesehatan lainnya. Sedangkan produk farmasi unggulan antara lain Ancentin, sirup inflason, dan Likodexon. Rantai produk Sido Muncul menerapkan manajemen rantai pasok untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang berasal dari pemasok telah memenuhi standar spesifikasi dan kualitas yang dipersyaratkan sehingga dapat menghasilkan produk terbaik untuk pelanggan secara konsisten. Pengelolaan rantai pasok yang baik berkontribusi terhadap efisiensi biaya. Yang pertama, 100% hasil pertanian dari lokal. Lalu pembuatan simplisia, lalu bahan baku impor, material kemasan dengan proses ekstrasi, lalu langsung ke bagian produksi, dikirimkan ke gudang, lalu dikirim melalui distributor dan pengecer, dan terakhir melalui pelanggan. Supplier utama dari PT Sido Muncul adalah untuk bahan baku simplisia bermitra dengan petani lokal dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Untuk bahan baku non-simplisia, impor dari perusahaan trading dari berbagai negara seperti Korea, Swiss, dan lain-lain. Buyer utama perseroan terus meningkatkan kualitas sistem distribusi untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk-produk Sido Muncul di gerai modern, penjualan online, maupun di saluran distribusi tradisional. Sepanjang tahun 2021, perseroan menambah jumlah grosir dan pengecer hingga 135.000 tersebar di seluruh Indonesia, dan target perseroan adalah melakukan penetrasi yang lebih dalam ke kota-kota lapis kedua dan ketiga serta meningkatkan ketersediaan dan visibilitas produk di setiap gerai. Kegiatan usaha utama menjalankan di bidang perindustrian yang meliputi industri obat-obatan, termasuk alkohol, yaitu etanol dan bioetanol, produk obat tradisional atau bahan jamu, bahan baku obat tradisional atau jamu, kosmetik, makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, serta alat-alat elektronik yang berhubungan dengan kesehatan.
Yang kedua ada menjalankan usaha perdagangan termasuk dagang impor, ekspor, interinsular, keagenan, leverage, grosir, pengadaan atau supplier dan distributor. Yang ketiga menjalankan usaha pengangkutan darat yang meliputi ekspedisi, pengangkutan darat, pergudangan dan penyimpanan serta transportasi, pengangkutan bus khusus dan angkutan bermotor untuk barang umum dalam rangka menjalankan usaha perindustrian dan perdagangan tersebut di atas. Yang keempat ada menjalankan usaha di bidang aktivitas jasa pelayanan kesehatan menggunakan alat elektronik. Yang kelima menjalankan usaha di bidang kesenian, hiburan dan rekreasi khususnya taman konservasi alam yang meliputi konservasi tanaman obat dan satwa yang dipergunakan sebagai objek penelitian bahan-bahan jamu dan kosmetik dan menyediakan sarana kunjungan di lingkungan konservasi tanaman obat dan satwa. Semuanya itu guna menunjang usaha-usaha industri, jamu, dan farmasi tersebut. Aktivitas pendukungnya yang pertama ada kegiatan usaha penunjang, lalu A ada menjalankan usaha di bidang pengolahan air limbah dan pengolahan sampah, yang B menjalankan usaha di bidang perkebunan, yang menunjang kegiatan usaha industri, produk obat-obatan, farmasi dan produk obat tradisional atau jamu. Yang C ada menjalankan usaha di bidang industri percetakan umum, dan yang D menjalankan usaha di bidang konsultasi jamu. Pemanfaatan IT di tahun 2019, manfaatan IT dilakukan oleh PT Sido muncul dalam kegiatan manajemen rantai pasok, seperti melaksanakan beberapa inisiatif strategis terkait IT, seperti membentuk IT Steering Committee yang terdiri dari pimpinan IT dan pimpinan departemen yang prosesnya kerjanya membutuhkan IT untuk koordinasi dapat dalam membuat keputusan strategis IT khusus untuk proyek besar. Yang kedua ada memperkuat upaya pengendalian risiko dengan menginstalasi firewall untuk sistem keamanan jaringan di perseroan dan menetapkan kebijakan IT yang mengatur best practice penggunaan sumber daya digital. Yang ketiga melaksanakan proyek operasional seperti employee self-service, implementasi business intelligence, update sistem aplikasi helpdesk, operasional IT, menyediakan akses kolaborasi G Suite bagi sejumlah personel kunci anak perusahaan untuk memudahkan komunikasi dan kolaborasi online, meningkatkan infrastruktur IT dengan penambahan kapasitas saluran metro Ethernet berkapasitas besar yang aman untuk menghubungkan jaringan antara cabang-cabang sekaligus berfungsi untuk backup internet di semua cabang. Dan pada tahun 2020, pemanfaatan IT melaksanakan program pelatihan IT untuk meningkatkan kemandirian penggunaan IT dalam menyelesaikan masalah atau kendala yang dihadapi dalam pengoperasian perangkat IT. Yang kedua, implementasi disaster recovery plan. Yang ketiga ada implementasi SFA. Yang keempat ada implementasi sistem e-procurement. Yang kelima ada implementasi serialisasi di PT Berlico Mulia Pharma. Yang keenam ada mengembangkan CAPEX online, sistem informasi berbasis web untuk mengontrolasi belanja modal agar tetap sesuai dengan dalam koridor anggaran dan mempercepat proses approval. Tahun 2021 ada pengembangan sistem informasi human resource untuk SAP Payroll sebagai upaya beradaptasi dengan kondisi normal baru. Yang kedua ada implementasi SAP untuk cabang Filipina dan anak perusahaan muncul Nigeria untuk meningkatkan efektivitas proses pencatatan. Yang ketiga ada melanjutkan implementasi SFA untuk distributor di luar Pulau Jawa dan Bali dan mulai mengintegrasikan SFA dan software distributor agar seluruh data dapat berintegrasi ke database perusahaan. Yang ketiga ada mengimplementasikan dokumen manajemen sistem di beberapa departemen. Yang kelima ada melaksanakan pilot project implementasi CRM untuk meningkatkan efektivitas kinerja departemen penjualan. Yang keenam ada persiapan implementasi ISO 27001, training pengenalan ISO 27001 dan menyesuaikan strategi IT menuju kesiapan pra-audit. Risiko dalam pengelolaan MRP atau manajemen rantai pasokan dan antisipasinya. Risikonya jaringan distribusi dan mata rantai pasokan. Sebagian besar produk perseroan didistribusikan melalui grosir, pasar swalayan, agen, warung, dan pedagang eceran yang tersebar di wilayah Indonesia. Terganggunya mata rantai distribusi di hilir dapat mempengaruhi tingkat penjualan produk perseroan. Untuk antisipasinya adalah untuk memitigasi risiko tersebut, perseroan bekerja sama dengan seluruh agen distributor
dalam hal memberikan masukan mengenai preferensi konsumen atas jenis dan model serta kemasan produk. Lalu resiko yang kedua ada pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang mulai nyebar di Indonesia sejak bulan Maret 2020 menimbulkan disrupsi pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi mengingat risiko penularan yang sangat tinggi yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang serius. Guna menekan penyebaran virus, pemerintah menerapkan pembatasan yang menyebabkan berkurang interaksi dan kegiatan bermasyarakat, di mana juga berdampak pada aktivitas kegiatan usaha. Untuk antisipasinya, untuk memitigasi risiko tersebut, perseroan senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan menerapkan pedoman pencegahan penularan bagi seluruh karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.